ini juga ibu disuruh lapor. 1 kali 1 minggu, 80 kilo. Ini polisi ini begini nih yang merusak citra Polri. Siapa Kapolda? Nah, mungkin ini memang nanti harus dihentikan penyidiknya. Penyidikannya harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Tidak boleh itu Pak. Di restoratif salah satu persyaratan RJ itu harus ada persetujuan korban. Nah dia berlindung di situ, saya nggak mau. Proses jalan terus. Ini bukan pidana. Nah oleh karena itu saya kira Komisi 3 akan memberitahuan kepada Bareskrim mungkin atau ke Kapoldanya agar ini segera dihentikan penyidikannya. Itu Pak, karena PD, saya nggak tahu ya, yang orang tuanya ini tokoh masyarakat atau apa di sana? Hah? Tengkulak. Oh toke. Ya mungkin temannya polisi. Mungkin. Lah kan saya dulu polisi Pak. Biasanya yang begitu-begitu berteman dengan polisi. Pak Martin, silakan. Baik, terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, rekan-rekan guru, Pak Rocky, sahabat kami yang kami hormati. Pertama tentu kami prihatin atas, ini saya namakan ini musibah ini yang dialami oleh ibu ini. Kenapa? Ini musibah karena ini kasus gunting rambut saja, ini bapak sama ibu jadi tersangka. Ini luar biasa. Dampaknya gara-gara hal sepele, penertiban atau disiplin yang diterapkan oleh seorang guru berdampak luar biasa ke keluarga. Bahkan bapak sudah ditahan ya, ibu ditetapkan tersangka. Saya sebetulnya sangat menyayangkan teman-teman APH ini menerapkan hukum ini secara represif tanpa mempertimbangkan unsur-unsur. Ini kan atau elemen-elemen yang memang seharusnya teman-teman kepolisian ini memikirkan hal ini sebelum menerapkan hukum atau mentersangkakan seseorang. Ini kalau saya lihat ini kan ibu ini peristiwa ini dalam jam sekolah. Itu yang pertama. Kedua, dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga, dalam rangka penegakan tata tertib. Yang keempat, tanpa niat jahat yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Yang kelima, tidak memiliki motif kekerasan. Artinya tidak ada tujuan untuk melukai siswa. Nah itu yang kami sayangkan, kenapa unsur-unsur ini tidak dipikirkan oleh teman-teman kepolisian. Langsung mengedepankan pidananya. Seharusnya pidana ini menjadi langkah akhir dalam penerapan. Dan ini saya lihat juga terlalu gampangnya ini oknum-oknum ini dipengaruhi oleh orang-orang tertentu. Ini saya lihat ada motif-motif ini karena ini penerapan hukum yang secara represif ini. Inilah salah satu unsur yang bisa merupakan ini ciri awal ini diterapkan ini ada unsur kriminalisasi. Karena penerapan ini yang mengedepankan langsung pidana tanpa unsur-unsur yang tadi itu. Dan ini saya lihat ada keterlibatan dari pihak yang lain untuk mempengaruhi teman-teman kepolisian. Nah inilah yang kami sedang bahas di Komisi 3 bahwa ada panja reformasi Polri yang kami semua sepakat bahwa kita menitik beratkannya ke penerapan struktur bukan ke struktur Polrinya, tapi ke kultur Polrinya, kultur kerja, disiplin. Inilah yang perlu kita bahas dengan
Polri bahwa ada panja reformasi Polri soal kultur. Ya, kultur inilah jangan terlalu gampang dipengaruhi oleh orang-orang tertentu sehingga membuat kriminalisasi ataupun mentersangkakan seseorang gara-gara dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan, yang bisa menekan masyarakat yang lemah. Dan ini juga saya pikir pimpinan kita momen yang pas ini kita untuk menyampaikan atau menyuarakan kepada teman-teman Polri bahwa ini dalam KUHP yang baru semangat kita adalah keadilan restoratif. Jadi perlu kita sampaikan ke teman-teman di Polri ini bahwa kasus ini harusnya dikedepankan semangat restoratif. Ini bisa didudukan bersama, mencarikan solusi tanpa harus memidanakan seseorang. Apalagi ini seorang guru yang betul-betul orang tua kita. Kita bisa berada pada titik sekarang ini karena jasa-jasa guru. Jadi itu mungkin catatan dari kami pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Rudin. pimpinan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari Jambi. Kalau saya lihat posisi kasus ini, memang polisi salah menerapkan unsur-unsur pidananya. Dia kalau saya lihat ada visumnya ya, mohon izin Pak Ketua, ada visum berarti kan ada berdarah atau luka itu baru ada visum. Kalau tidak ada visum, tidak berdarah, tidak ada luka, itu juga merupakan tindak pidana ringan. Nah, saya lihat orang tuanya ini lebih pede, percaya diri karena polisi sudah menetapkan gurunya sudah jadi tersangka. Itu saya maafkan, tapi prosesnya ini sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur. Kita sudah membahas berapa. Ini kan mungkin besok juga ada yang mau ke Jambi. Ini tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Bukan restoratif justice di sini, restoratif justice, tapi memang polisinya tidak boleh menerapkan pasal itu, perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena tidak memenuhi unsur-unsur itu. Niatnya itu tidak ada, niat jahatnya tidak ada. Nah, ini juga ibu disuruh lapor 1 kali 1 minggu 80 kilo. Ini polisi ini begini nih yang merusak citra Polri. Siapa Kapolda? Nah, mungkin ini memang nanti harus dihentikan penyidiknya. Penyidikannya harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Tidak boleh itu Pak. Di restoratif salah satu persyaratan RJ itu harus ada persetujuan korban. Nah dia berlindung di situ, saya nggak mau. Proses jalan terus. Ini bukan pidana. Nah, oleh karena itu saya kira Komisi 3 akan memberitahuan kepada Bareskrim mungkin atau ke Kapoldanya agar ini segera dihentikan penyidikannya. Itu Pak. Karena PD, saya nggak tahu ya, yang orang tuanya ini tokoh masyarakat atau apa di sana? Hah? Tengkulak. Oh, toke. Ya, mungkin temannya polisi. Mungkin. Lah kan saya dulu polisi, Pak. Biasanya yang begitu-begitu berteman dengan polisi. Kalau yang punya toke ya, itu biasanya berteman dengan polisi dengan jaksa, Pak. Jadi itu anunya. Polisi terlalu cepat mengambil langkah-langkah penyidikan itu. Saya nggak tahu apakah lewat
gelar perkara, penyelidikannya sampai sejauh mana, sehingga bisa. Saya kira itu pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.